11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk menghancurkan piala Phantom dan menantang Guntafer serta Sludge. Guntafer yang telah bersekongkol dengan para malaikat lalu mengirim para sentinel di tempat kekuasaan Jin Hyuk. Di sisi lain, Yusung dan Teresa bertarung melawan Padeon yang berubah menjadi Blood Lancer. Hingga pada akhirnya dua dewa Ragnarok muncul membantu markas Jin Hyuk, dan Sludge dibawa ke suatu tempat oleh Jin Hyuk. Sludge yang sedang bersama Jin Hyuk mencoba tenang. Jika aku mati, aku tidak perlu melakukan apapun, bukan? Lebih baik kau bunuh aku. Cepat bebaskan aku dari penderitaan pekerja. Jin Hyuk heran sendiri. Membebaskanmu? Aku datang untuk bicara denganmu dan tidak akan membunuhmu. Jin Hyuk lalu tersenyum sinis. Jika kau mati, kau akan berubah menjadi Phantom dan bekerja untuk Demon King di neraka selamanya. Sludge heran, apa maksudmu? Jin Hyuk kemudian mengeluarkan sebuah kertas. Apa Guntafer tidak memberitahumu? Ini adalah efek dari kontrak of subjugation yang kau tanda tangani bersamanya. Pancarkan sinar ke kontraknya dan ketentuannya akan muncul. Sludge yang mulai membaca itu keringat dingin. Jin Hyuk terus bicara. Dukungan untuk menciptakan pialamu itu ada maksud terselubung. Harusnya kau baca kontrak itu dengan lebih hati-hati. Sludge langsung ketakutan. Aku tarik ucapanku. Tolong ampuni aku dan biarkan aku hidup. Jin Hyuk menjawab, semakin aku memikirkannya semakin aku penasaran bagaimana orang semacam dirimu menjalankan kultus raksasa dan mengurus seluruh lantai. Jadi ini kesepakatannya, bekerjalah denganku. Akan kupastikan agar kau tidak mengangkat jari untuk waktu yang sangat lama. Sludge sambil menangis bilang, walaupun kau sudah memahami kontrak itu, tanpa persetujuan Tuan Guntafer kau tidak akan bisa membatalkannya. Dan asal kau tahu, aku adalah orang yang mencoba menangkap saintis di bawah perintah Guntafer. Apa orang sepertiku bisa dipercaya? Jin Hyuk lalu mengeluarkan sesuatu, mengaktifkan Ancient Rune. Jin Hyuk membuka kontrak yang tertanam pada Sludge. Jin Hyuk bilang, karena perapalnya tidak bisa ikut campur, sekarang mudah membatalkan kontraknya. Menggunakan kekuatan Ancient Rune, Seven Deadly Sin, Sludge, kontrak of subjugation dibatalkan secara paksa. Kontrak Sludge dan Guntafer lalu lepas. Jin Hyuk bilang, aku tidak peduli dengan apa rencanamu mengenai Teresa. Dia memiliki pengawal yang gila total melekat dengannya. Terakhir soal urusan kepercayaan, aku memiliki cara yang bagus untuk itu. Mengaktifkan Brand of Tribulation. Jin Hyuk hendak menjadikan Sludge budak berikutnya. Di sisi lain, para player yang pingsan mulai sadar. Efek dari Step of Sludge telah memudar. Maria lalu bangun. Di sana ia kaget melihat Teresa sedang bertarung dengan Padeon. Teresa sejenak teringat perbincangannya dengan Yusung. Hati-hati dengan Sword Sign Chun Yusung. Yang dia pikirkan hanyalah menghadapi lawan yang kuat. Dia penggila pertarungan. Itu adalah hal yang sering dikatakan orang-orang kepadaku mengenaimu, Yusung. Teresa tersenyum. Orang-orang mungkin tidak mengerti, meskipun Jin Hyuk terus membuatmu kesulitan. Saat dia membutuhkan bantuanmu, kau datang membantunya. Tidak seperti apa yang orang-orang pikirkan tentangmu. Yusung bilang, aku hanya melakukan itu karena menumpuk hutang padanya, memastikan kalau dia akan menerima duel denganku suatu hari nanti. Teresa tersenyum mendengar alasannya. Kamu selalu berkata begitu, tapi aku tahu kalau rumor itu tidak benar, karena aku sudah melalui banyak hal bersamamu, Yusung. Kamu bukan orang yang hanya hidup demi pedang dan pertumpahan darah. Sebenarnya kamu itu orang baik. Di dalam pertarungan, Yusung pada akhirnya menebas Padeon. Semua rekannya yang baru sadar tersenyum melihat Padeon. Jadi kamu masih selamat, Padeon, syukurlah.
Tapi ekspresi keduanya berubah melihat Padeon langsung tumbang. Mereka menyaksikan Yusung menghabisi Padeon dengan pedangnya. Mereka langsung ketakutan. Sword Sign, kau membunuh Padeon. Player wanita itu marah. Seseorang mencoba menghentikan. Jangan bergerak, kita juga bisa mati. Dia akan membayar hal ini. Dasar kau pembunuh. Sementara itu kondisi di luar, para Phantom bingung. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Kemana perginya pemimpin? Guntafer yang berada di Demon Realm juga heran. Tidak peduli seberapa banyak aku mencari di lantai 20 dengan autoritiku, aku tidak bisa menemukan Sloch dan juga Jinhyuk. Tak lama kemudian mereka berdua muncul. Sloch mengeluarkan skillnya. Kultus Phantom telah melepaskan kendali atas lantai 20. Kultus Phantom bersumpah setia pada Veteran Company. Veteran Company telah diklasifikasikan ulang dari ukuran menengah menjadi faksi besar. Syarat penyelesaian lantai 20 telah dipenuhi. Guntafer sontak kaget. Dasar bajingan Sloch, beraninya dia mengkhianatiku. Ia kemudian mengeluarkan kertas kontrak, mengaktifkan kontrak of subjugation. Sasaran kontrak tidak ditemukan. Guntafer bingung, apa ini? Brand of Tribulation. Sloch kini menjadi budak baru Kang Jinhyuk. Sloch teriak, Guntafer dasar iblis penipu. Bekerja denganmu adalah siksaan, jadi mari kita jangan bertemu lagi. Jinhyuk lalu berkata, aku tahu kalau kau menyaksikannya Guntafer. Seluruh lantai ke-20 yang kau investasikan sekarang menjadi milikku. Awalnya aku hanya mau menyelesaikan lantai ini, tapi kau duluan yang mengusik orang-orangku. Ingat ini, sentuh orang-orangku dan aku akan membalasnya 2 kali lipat. Jika kau tidak suka datang kemari, aku rasa kau tidak bisa, tapi Feriel bisa. Feriel yang juga menonton senang mendengar itu. Dia menyebut namaku. Rasain kau Guntafer. Guntafer dibuat kesal setengah mati. Ia lalu teriak, aku akan turun sekarang juga. Bawahannya mencoba menghentikan. Tidak tuan, biaya yang dikeluarkan jauh terlalu besar. Remia diam-diam melihat situasi. Sepertinya sulit untuk bertemu dengan Sloch lagi. Setelah semua insiden itu, Jinhyuk sejenak berpikir. Di sisi lain, invasi Sentinel dari lantai atas berhasil diusir. Berkat bantuan Loki dan Thor, kami mendapatkan kendali atas lantai 20 dan dipromosikan menjadi faksi besar, dan aku merekrut dari Seven Deadly Sin untuk mengurus lantai ke-20 menggantikanku. Monopoli diaktifkan. Jinhyuk mendapatkan banyak sumber daya setelah menyelesaikan lantai 20 sendirian. Ditambah lagi bonus monopoli juga berlaku terhadap hadiah lantai 20. Jinhyuk senang kegirangan. Jika ini bukan kemenangan sempurna lalu apalagi? Setelah itu Teresa menemui Jinhyuk sambil menangis. Maaf, karena aku Chun Yusung. Sesaat setelah Yusung keluar dari tower, rombongan asosiasi player Korea datang. Player Chun Yusung, kau ditangkap atas pembunuhan Padeon. Cerita berlanjut keesokan harinya di Giant Forest. Jinhyuk bertemu dengan 2 dewa Ragnarok. Terima kasih Thor dan Loki, markasku aman berkat kalian berdua. Loki tersenyum, janji adalah janji, tapi kami juga tidak mau menyaksikan Wotri dihancurkan lagi. Thor bertanya, apa kau sudah menemukan cara untuk memulihkan Yggdrasil? Jinhyuk menjawab, tentu saja, aku akan pergi menuju lantai ke-23 untuk mengambil Sun Spring Water. Itu mata air yang bisa memulihkan bibit mid-grade seperti World Grade. Tapi itu saja tidak cukup. Selagi aku mencarinya, aku butuh agar kalian berdua mengumpulkan kepingan Yggdrasil yang tersisa sebanyak mungkin. Maka kita bisa menumbuhkan lagi Wotri kalian. Setelah perbincangan singkat itu mereka berdua pergi. Alice lalu bilang, kamu cukup lunak dengan para dewa yang kehilangan rumah mereka. Tapi saat saintis sedang kalut, kamu bahkan tidak berkedip. Sejujurnya kamu memperlakukan penghuni tower lebih baik dibandingkan perlakuanmu pada manusia.
Lalu sekarang apa yang akan kau lakukan? Sword Sign akan terkena masalah. Jin Hyuk menjawab, biasanya aku akan meninggalkannya untuk mengurus masalahnya sendiri. Tapi kali ini kurasa itu tidak bisa dibiarkan. Cerita berpindah ke situasi di markas Asosiasi Player Korea, tempat Yusung melakukan sidang tentang pembunuhannya pada Padeon. Banyak player berkumpul di sana sambil marah. Mana si pembunuh itu? Kenapa dia belum datang? Kriminal macam apa yang sengaja datang untuk bersedia dihukum? Pria yang bicara itu adalah Hong Deokpo, master dari Black Cloud. Kenyataan bahwa kalian gagal menahannya tepat di portal adalah kesalahan. Seharusnya kalian mengumpulkan semua top ranker dan menyeretnya dengan paksa ke sini. Deokpo menyemangati teman Padeon. Jangan khawatir, aku Hong Deokpo akan mengembalikan keadilan bagi kalian semua. Maria terlihat juga di sana bersama Teresa. Apa menurutmu Yusung akan muncul? Ramai sekali hanya untuk satu orang saja. Teresa menjawab, apa kamu tidak peduli dengan Padeon? Maria hanya tersenyum. Aku tahu Padeon berubah menjadi Blood Lancer dan tidak ada pilihan lain. Aku tidak seperti burung bangkai di sini yang berharap bisa menyeret Kang Jin Hyuk. Apapun alasannya membunuh player terkenal memberikan orang-orang alasan sempurna untuk memeras veteran company adalah hal yang salah, terutama jika mereka memanfaatkan duka dari mereka yang dekat dengan Padeon. Teresa heran. Lalu apa kamu baik-baik saja? Maria menjawab, sayangnya aku tidak punya waktu untuk menjadi kalut. Dan tak lama, Yusung datang memasuki gedung. Semua orang langsung meneriakinya. Han Sang-jin berkata, player Chun Yusung terima kasih karena sudah datang. Silahkan bicara. Yusung lalu berkata di hadapan semua orang yang ada di sana, aku di sini seperti yang kalian mau. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Seseorang teriak, saat ini kau dicurigai telah membunuh Padeon wakil master dari Guild Olympus dalam tower. Apa kau punya pembelaan? Yusung menjawab, aku membunuhnya tapi setelah dia berubah menjadi Blood Lancer melalui necromancy. Atas permintaan player Teresa, aku berusaha menangkapnya hidup-hidup dan mencari obat. Tapi Padeon kehilangan kesadarannya. Padeon berusaha membunuh Maria serta orang-orang yang ada di sana. Jadi aku menilainya berbahaya lalu membunuhnya. Apa kalian perlu penjelasan lain? Deokpo teriak tak terima. Bagaimana kau bisa tahu kalau perubahannya tak bisa dibatalkan? Orang-orang semakin keras meneriaki Yusung. Bukankah ini lebih karena veteran kompenimu memonopoli sumber daya dan membunuh saingan? Lalu kau mencuci tangan. Dasar pembunuh. Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Panggil pemimpinmu keluar dan suruh dia jelaskan. Yusung hanya terdiam menerima semua itu. Teresa dalam hatinya bilang, ini salahku. Semua tuduhan kepada Yusung seharusnya diarahkan kepada aku. Jika saja aku lebih cepat, jika saja aku lebih kuat. Dan di sela situasi terdengar suara. Berisik sekali. Semua orang mendadak heran. Di sana Jin Hyuk menaiki Azure Dragon bersama Alice mengintip dari balik kaca luar. Kenapa mereka selalu mengadakan sesuatu di tempat yang sangat tinggi? Semua orang langsung kaget. Kenapa kau ada di sini, Kang Jin Hyuk? Jin Hyuk tersenyum santai. Kenapa lagi? Karena bawahanku sedang dalam masalah. Bos macam apa yang hanya akan diam saja? Alice lakukan. Alice lalu melubangi kaca untuk mereka masuk. Jin Hyuk bilang, santai, kalian akan mati jika menyerangku. Aku sudah mendengar semuanya. Ini sungguh disayangkan. Player berharga lain kehilangan nyawa mereka dikarenakan insiden tragis. Daikpo teriak. Jelas-jelas ini pembunuhan. Jin Hyuk dengan santai menjawab, sebaiknya jangan berkata omong kosong dulu. Bukan itu tujuan kalian semua datang kemari. Dari semua orang yang ada di sini, seberapa banyak yang sungguh peduli soal keadilan? Bukankah kalian datang hanya untuk memeras sesuatu dari situasi ini?
Jin Hyuk tersenyum sinis, menggunakan orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi rekan timnya sebagai konten. Sebagai ganti kompensasi atas insiden ini, aku akan membuka seluruh lantai ke-20 untuk semua orang. Semua tambang Magic Stone akan terbuka penuh. Ini akan sangat menguntungkan umat manusia. Presiden Han Sanjin, aku memberikan kuasa untuk mengatur kontrak penambangan. Semua biaya yang muncul bisa diberikan pada asosiasi. Hari ini kalian semua beruntung karena mendapatkan Magic Stone dalam jumlah besar. Ini kesempatan yang langka. Tentu saja kontraknya terbatas. Siapa cepat dia duluan. Alice langsung menyebarkan selebaran kontrak. Semua orang yang awalnya marah malah berebut surat kontrak. Daekpo tak bisa berkata banyak. Di sela situasi yang ricuh, Jin Hyuk hendak pergi. Minggir Presiden Han Sanjin. Stalker, ayo pergi. Sidangnya sudah selesai. Teman Padeon masih tak terima. Tunggu, apa kau akan mengakhirinya seperti ini, Sword Sign? Membunuh Padeon apa tidak ada artinya bagimu? Jin Hyuk menjawab, kau bicara keadilan setelah melihat semua yang kau saksikan di hadapanmu saat ini. Apa kamu masih tidak paham? Keadilan kehilangan maknanya begitu ketamakan di baliknya terungkap. Teman Padeon hanya bisa terdiam melihat semua ini. Kemudian Yusung dan Teresa ikut pergi bersama Jin Hyuk. Apa ini sungguh baik-baik saja? Jin Hyuk menjawab, ingat apa yang kukatakan terakhir kali. Kalau kita memiliki kesempatan tertinggi untuk meraih lantai teratas tower, jika kita tidak menaklukkannya, dunia juga akan berakhir. Jadi jawabannya sederhana, tidak peduli apapun bentuknya. Kita harus mendukung satu sama lain sampai tiba harinya kita menaklukkan lantai teratas tower. Setelah itu beberapa waktu kemudian, di lantai 20 para player yang baru masuk langsung disambut Tara Chen. Aku pemandu menuju tambang Magic Stone. Ada antrian panjang, mari lewat sini. Setelah lantai 20 diselesaikan, tempat itu berubah menjadi tempat yang jauh berbeda. Klan Black Hill mengurus pemandu dan logistik dengan bayaran, sementara kultus Phantom mengurus tempat peristirahatan dan perdagangan bagi player. Di sekitar kota pusat terbentuk pemukiman dan lantai 20 mulai berubah menjadi kota baru bernama Kota Tambang Padeon. Siklus ekonomi muncul secara instan di tempat yang dulunya banyak berisikan hutan dan monster. Semua wilayah di Tower of Trial adalah tanah yang belum dikembangkan. Melihat kondisi di lantai 20 dari layar, seseorang bersemangat, hasratku untuk menjadi perintis membara. Ucap Guild Titan, Master Guild Patrick Schneider. Seseorang di sampingnya bilang, kau tahu apa? Tapi sungguh mengesankan tower berubah menjadi bentuk yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan semua terjadi berkat seorang player. Aku ingin bertemu langsung dengan player Kang Jin Hyuk. Patrick menjawab, sesuai keinginanmu. Dan ternyata itu adalah si player anonim. Berpindah ke situasi di markas Guild Black Crow, Jin Hyuk datang bersama Alice. Kenapa ada banyak sekali orang di sini? Bawahannya lalu mendekat. Perwakilan, kenapa kau baru datang? Sekarang guild kita dan pemimpin negara telah membanjiri kami dengan permintaan pertemuan. Kami berempat berusaha mengatasinya tapi itu mustahil. Jin Hyuk dengan santai bilang, itu tugasmu. Jika kau kesulitan serahkan pada si kembar. Kalau tidak akan kuberikan bonus 2000%. Jadi bertahanlah. Bawahannya langsung semangat. Kurasa kami bisa mengatasinya. Ngomong-ngomong ada sesuatu yang akan kutunjukkan. Mereka lalu masuk ke lantai 87. Di sana banyak Magic Stone tersimpan. Jin Hyuk heran. Aku kira semua Magic Stone disimpan di stasiun penyiaran. Jadi kau mengumpulkan lebih banyak secara terpisah. Bawahannya bilang, seluruh Magic Stone yang dikirim rutin oleh para penghuni tower. Kami mengumpulkan semuanya di tempat ini. Kalau terus begini ruangan ini akan penuh dalam setahun. Alice heran, kenapa menyimpan sebanyak ini alih-alih menggunakannya?
Jin Hyuk menjawab, Magic Stone mengandung mana tower, sistem mengakuinya sebagai mata uang yang sah. Jadi saat penghuni meninggalkan tower, kita bisa membayar mereka dengan Magic Stone. Seperti saat makhluk kuno menyerang, aku menyimpan semua ini untuk kedepannya. Aku yakin pasti kita akan membutuhkannya. Ini hanya teori, tapi kekuatan yang diciptakan saat menyatukan kepingan adalah hal yang tidak pernah bisa diremehkan. Bawahannya lalu memperlihatkan sesuatu. Patrick dari Guild Titan meminta bertemu. Aku rasa Anda harus melihatnya. Setelah melihat itu, Jin Hyuk menunggu sendirian di depan danau kecil. Tak lama seseorang datang. Ku dengar sulit untuk bertemu denganmu belakangan ini. Jadi terima kasih karena sudah menyetujuinya. Namaku Patrick Schneider dari Guild Titan. Aku mendengar bagaimana negara ini memperlakukanmu belakangan ini. Di Amerika perlakuan seperti ini sungguh tak terbayangkan. Bagaimana jika kamu ikut dengan kami? Di sana juga Jin Hyuk bertemu dengan anonim. Jin Hyuk dalam hatinya heran. Aku tidak tahu siapa dia, tapi kau bernyali juga. Harus aku akui sudah lama aku tidak menggunakan identitas anonim dan seseorang yang meniruku mencariku. Mengaktifkan Eye of Gluttony, tidak bisa melihat status Windows sasaran. Jin Hyuk terpental oleh skillnya. Ia sontak kaget. Apa-apaan ini? Dari jauh Prey mencoba menyerang. Alice menghentikan. Tunggu, kontraktor belum memberikan aba-aba. Anonim lalu bilang, Patrick, bisakah kamu memberikan kami waktu? Setelah Patrick pergi, Jin Hyuk bilang, aku tahu kalau kau bukan anonim yang sebenarnya, jadi siapa dirimu? Anonim menjawab, aku terluka. Siapa sangka kau tidak akan mengenaliku setelah seberapa baiknya aku membantumu. Aku memiliki banyak nama, tapi yang ini seharusnya bisa memancing ingatanmu. Eagle Owen. Mendengar itu, Jin Hyuk teringat masa lalu. Eagle Owen, salah satu penonton yang menyaksikan stream gamingku. Kalau begitu orang ini adalah yang sama seperti Iawan, salah satu dari administrator Tower of Trial. Di sisi lain, Teresa hendak berpisah dengan Yusung. Teresa bilang, jet pribadiku sudah sampai. Aku akan pergi sekarang. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Chun Yusung? Yusung menjawab, aku akan berada di dalam tower untuk beberapa saat. Tetap berada di luar sini hanya akan menyeretku ke dalam masalah yang tidak diperlukan. Ini kesempatan baik untuk berlatih dengan masterku. Teresa lalu tersenyum. Terima kasih Yusung. Lain kali tolong janji jangan lakukan itu lagi. Aku benci melihatmu menderita karena aku. Yusung lalu tersenyum. Kalau begitu sampai bertemu lagi di dalam tower. Di tengah perjalanan Yusung dihentikan seseorang. Akhirnya ketemu, rupanya kau di sini. Yusung mengenalinya. Kau baru saja keluar. Kenapa sudah mencariku lagi? Ternyata itu Jin Hyuk yang sedang bersama anonim. Jin Hyuk berkata, teman, ikutlah dengan kami. Ini pasti akan menyenangkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.